apabila kita hidup di masyarakat umum, hendaklah kita senantiasa rukun dengan tetangganya, rukun dengan sanak familinya. Kita juga harus bisa menjaga ini sabdo ucapan, agar kita bisa menjaga ucapan-ucapan kita, agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Kita menjaga tutur kata kita. Apabila kita sudah menguasai, yaitu kita sudah rukun dengan sesamanya, bisa menjaga tutur katanya, diasihi oleh semua orang, insya Allah derajatnya akan dinaikkan. Itu ditandai oleh junjung derajat. Nah ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan video kali ini saya ingin membuktikan adanya sebuah keunikan yang ada di alam. Nah, karena masih banyak teman-teman yang penasaran adanya buluh perindu bambu. Karena memang adanya di dalam tabung bambu. Cuman terkadang masih banyak yang meragukan. Nah ini makanya akan saya bikin video agar teman-teman bisa tahu bagaimana keaslian buluh perindu bambu. Nah ini buluh perindu bambu teman-teman. Jadi antara buluh perindu dengan buluh perindu itu berbeda, baik secara fisiknya maupun tempat hidupnya. Nah kalau untuk buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu, berbeda dengan buluh perindu yang mana konon katanya itu adanya di sarang burung elang. Oke, ini teman-teman. Nah ini bambu yang akan saya buktikan. Nah bisa dilihat ini bambunya ini masih belum dilubangi. Ini agar teman-teman tahu bagaimana keasliannya tanpa rekayasa. Nah bambu yang akan saya buktikan kalau di dalam tabung ini ada buluh perindu bambunya. Dari bawah ini bambu tumpang sari teman-teman. Nah ini bambu tumpang sari, dimana bambu atau alisnya ini bertumpuk dua. Nah, kalau lebih dari dua, misalkan 3, 4, 5, nah itu sudah masuk junjung derajat. Nah, tumpang sari ini lambang kerukunan. Nah ini diibaratkan sebuah tangan kita antara kanan dan kiri. Nah, itu saling rukun teman-teman. Nah atasnya ini sama, ini tumpang sari, alis, dua alis yang bertumpuk. Nah atasnya lagi ini sabdo atau dengkul atau lutut. Nah ini pesan kepada kita, lutut atau dengkul, karena ini memang menyerupai dengkul atau lutut manusia. Nah ini seperti orang yang sedang bersimpuh. Jadi apa? Kita senantiasa harus bersimpuh menghadap Sang Pencipta. Nah kemudian baru kita atasnya junjung derajat. Nah biasanya, nah ini teman-teman, biasanya buluh perindu bambu itu ada di bawah bambu unit junjung derajat. Nah ini. Nah kalau teman-teman paham bonggol bambu, nah ini cuman ini hidupnya di atas. Jadi bonggol yang hidupnya di atas, karena normalnya bonggol itu ada di bawah, di dalam tanah. Nah sedangkan ini seperti di atas. Nah biasanya di bawah bambu junjung derajat, di bawah sini teman-teman. Nah bisa dilihat ini masih belum ada lubang. Nah kita akan saya buktikan kalau di bawah junjung derajat ini ada buluh perindu.
Nah, kalau saya prediksi ini buluh perindu bambunya ini sangat bagus karena di bambu ini sabdo. Nah, ini sabdo atau ucapan. Jadi apa? Ucapan-ucapan kita itu senantiasa harus bisa dipertanggungjawabkan. Tutur kata harus kita jaga. Nah, ini sekilas makna sabdo. Oke, akan saya buktikan apakah benar di bawah bambu junjung derajat ini. Nah, di bawah junjung derajat di sini nih teman-teman, di sini ini ada buluh perindu bambunya. Dan ini buluh perindunya kalau di bambu sabdo itu sangat mantap teman-teman, sangat mantap. Oke, akan saya eksekusi teman-teman. Nah, ini ya, agar teman-teman tahu keaslian dari buluh perindu bambu. Nah, oke, akan saya eksekusi ini teman-teman. Yang jelas kalau buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu. Jadi kalau tidak kita buka ini tidak akan tahu teman-teman, tidak akan tahu. Kita harus hati-hati, takutnya bulpernya di dalam itu kena gergaji. Jadi kita harus hati-hati, apalagi kalau ini di ruas sabdo. Jadi memang harus hati-hati. Kelihatannya ini sangat mantap teman-teman. Wah, ini karena bambunya tua ini jadi keras banget ini teman-teman. Ternyata ini daging bambu ini sangat tebal ini. Nah, ini sudah kelihatan ini. Jadi memang harus hati-hati. Ini sudah terlihat teman-teman.
ini sudah lihat. Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah ini yang dinamakan buluh perindu bambu. Nah oke, akan saya perlebar lagi agar lebih jelas. Nah, inilah teman-teman buluh perindu bambu, bisa dilihat. Inilah keunikan yang ada di alam. Sebuah tabung bambu ternyata di dalam ada buluh perindu bambunya. Ini seperti mie teman-teman. Nah ini yang dinamakan buluh perindu bambu. Ini sangat spesial, sangat langka, dan banyak dicari. Karena apa? Dari tingkat kesulitannya. Sekarang kita mencari junjung derajat saja itu sudah sulit. Nah, apalagi di dalamnya ada buluh perindu bambunya. Dan mohon maaf, setiap junjung derajat itu belum tentu ada isi buluh perindu bambunya. Yang jelas ada ciri-ciri khususnya. Nah ini teman-teman, jadi tidak jadi sebuah patokan sepenuhnya di bawah junjung derajat itu ada buluh perindunya. Yang jelas ada ciri khususnya. Nah itu kalau kita lihat secara fisiknya, karena terkadang kita rasakan dengan energinya. Nah inilah teman-teman buluh perindu bambu asli alam, agar teman-teman tahu bagaimana keaslian dari buluh perindu bambu. Karena yang tadinya belum kita pupuk tadi, sekarang sudah terlihat seperti ini. Kalau tidak dipupuk itu tidak tahu di dalam ada buluh perindu bambunya. Misalkan ini tadi belum saya pupuk, saya bilang ada buluh perindu bambunya, pasti teman-teman tidak langsung percaya. Nah ini, jadi kalau itu harus dipupuk agar bisa terlihat. Nah, ini untuk mitos tuahnya, ini biasa dijadikan sebagai sarana kerejekian dan pengasihan. Tentunya ada cara-cara khususnya. Diibaratkan diaktifkan dulu. Nah ini teman-teman, cuman semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Walaupun tidak diaktifkan kayak gini, asal kita rawat sepenuhnya, insya Allah energinya akan menjangkau bagi yang merawatnya. Nah, ini hanya sebuah sarana teman-teman, bukan untuk disembah atau diagung-agungkan. Karena apa? Manusia itu jelas semua butuh sarana. Seperti halnya kita mau pergi jauh, kita juga memerlukan sebuah sarana, yaitu sebuah kendaraan, bisa mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Jadi semua ini hanya sebuah sarana saja. Nah oke, mudah-mudahan teman-teman yang masih penasaran sekarang sudah jelas. Yang jelas buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu. Nah bisa dilihat teman-teman, nah, ini sangat spesial karena ini seperti mie teman-teman. Ini seperti mie. Nah ini karena apa? Kalau dalam bahasa Jawanya itu nguruwel-nguruwel. Nah ini nguruwel-nguruwel. Nah, bisa dilihat. Nah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu uni. Karena apa? Bambu uni itu ada nama pakemnya, ada filosofinya, ada mitos tuahnya, ada pesan bambu unik buat manusia. Seperti halnya ini, tumpang sari plus satu plus junjung derajat plus buluh perindu bambu. Pesan ini kepada kita, khususnya saya, bahwa
apabila kita hidup di masyarakat umum, hendaklah kita senantiasa rukun dengan tetangganya, rukun dengan sanak familinya. Kita juga harus bisa menjaga ini sabtu ucapan, agar kita bisa menjaga ucapan-ucapan kita, agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Kita menjaga tutur kata kita. Apabila kita sudah menguasai, yaitu kita sudah rukun dengan sesamanya, bisa menjaga tutur katanya, diasihi oleh semua orang, insya Allah derajatnya akan dinaikkan, itu ditandai oleh junjung derajat. Nah ini teman-teman, oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan saja. Yang jelas suatu benda apapun itu tidak boleh kita agung-agungkan, tidak boleh kita sembah, karena ini hanya sebuah benda mati. Tapi jadikan ini sebagai perantara kita memohon kepada Sang Pencipta. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semua.